Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan kegiatan Festival Satu Hati Merawat Toleransi di Red Top Hotel and Convention Center, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2023. Acara ini diadakan untuk mengajak masyarakat menyadari kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dan tidak apatis akan hal itu. Koalisi Perempuan Indonesia juga mendorong masyarakat untuk merawat sikap toleransi dan melakukan pencegahan pada segala bentuk tindak kekerasan yang erat hubungannya dengan perempuan. Acara diawali dengan sambutan dari Mike Ferawati selaku Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bangkit dan melawan isu kekerasan gender dan ekstremisme. Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa beranggotakan perempuan merasa bahwa kekerasan berbasis gender atau yang lebih khususnya lagi ekstremisme kekerasan saat ini menjadi hal yang juga bagian yang kita harus perjuangkan, dan mari kita sebagai organisasi dan juga gerakan perempuan bersama-sama menetapkan hati mewujudkan bahwa kita menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender, juga kekerasan yang juga berwujud ekstremisme. Mika menyampaikan festival ini dibuat untuk merayakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak sekali pejuang yang mau melawan kekerasan. Kita tahu Indonesia akhir-akhir ini juga diwarnai dengan berbagai bentuk kasus-kasus kekerasan yang itu bernuansa ekstremisme ya, di mana seharusnya keragaman dan juga banyak hal yang sebenarnya itu menjadi modalitas kekayaan kita sebagai warga bangsa Indonesia justru digunakan sebagai sebagai cara untuk dipecah belahkan atau kita semakin bermusuhan antara satu dan lain. Kita semakin lupa bahwa toleransi adalah bagian dari kesejatian kita sebagai warga bangsa Indonesia, dan toleransi adalah sikap dasar yang sebenarnya juga menjadi nilai perjuangan perempuan. Kegiatan ini dihadiri analis kebijakan media Komnas HAM Mimin Dwi Hartono, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity in FIT Rizka Antika, dan peneliti senior setara Institut Iif Fikriyati Ihsani selaku narasumber talk show Merawat Toleransi Melawan Diskriminasi. Dalam pemaparan, para narasumber menyampaikan beberapa survei yang menunjukkan sikap toleransi generasi muda di Indonesia. Ini adalah hasil interaksi kami dengan teman-teman di BNPT. Jadi ada model baru, kita menyebutnya neo-ekstremisme gitu ya. Jadi kalau definisinya dulu ekstremisme sama dengan terorisme, melakukan kekerasan. Sejak pandemi pola ini berubah sebenarnya, dan mungkin Bapak dan Ibu akan mendengar atau melihat beberapa berita bahwa ada orang-orang tertentu yang ditangkap oleh Densus 88 misalnya atau oleh BNPT, tapi mereka tidak melakukan kekerasan sebenarnya. Jadi kemudian orang bingung kenapa dia ditangkap, padahal orangnya baik banget gitu. Karena memang terjadi perubahan taktik dan strategi, yang sebetulnya taktik dan strategi ini sangat erat kaitannya dengan dunia digital dan narasi-narasi yang dibangun, kira-kira begitu ya. Sayangnya, ternyata Indonesia masih memiliki banyak PR tentang peningkatan sikap toleransi terhadap generasi muda di Indonesia. Di sini saya mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan faktor resiko terpapar radikalisme atau intoleransi. Ada beberapa faktor diantaranya, yakni faktor dukungan kekerasan, lalu ideologi sebagai justifikasi kekerasan, dan faktor narsisme kolektif. Mungkin 3 faktor ini yang bisa kita lihat dalam melihat kasus kekerasan terhadap di Minangkabau. Bagaimana sekelompok laki-laki ini yang jumlahnya melebihi jumlah korban, lalu mereka menggunakan narsisme kolektifnya dan juga ideologi agama sebagai justifikasi kekerasan. Mereka merasa ini hal yang perlu dilakukan terhadap kedua orang perempuan yang tentunya menjadi korban dalam case ini. Nah,
Kalau bisa dilihat sebenarnya faktor-faktor tersebutlah yang akhirnya mendukung atau semakin menguatkan justifikasi kenapa si pelaku ini merasa berhak atas tubuh perempuan, lagi-lagi merasa berhak atas tubuh perempuan. Di sini ada gender inequality yang perlu kita address, dan tentunya teman-teman KPI tentunya menjadi lead utama dalam melihat kasus tersebut. Oleh karena itu, melalui festival ini diharapkan dapat meningkatkan awareness tentang pentingnya sikap toleransi demi menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram di masyarakat.